Halo teman-teman, selamat pagi. Kenalin, saya Naufal Haidar Rauf dengan NIM A11 2019 12342. Saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Yanuswantoro yang saat ini sedang mengambil S1 Teknik Informatika. Kali ini saya akan mencoba memberikan tampilan dari aplikasi saya yang saya beri judul Kamus Istilah Hukum Sehari-hari. Nah, mungkin langsung kita tampilkan saja deskripsi singkatnya. Jadi, aplikasi ini itu saya buat untuk mencoba membantu orang-orang awam seperti saya nih untuk memahami istilah-istilah hukum yang ada di Indonesia. Jadi, kita tahu kalau istilah-istilah hukum itu bisa sedikit membingungkan atau bahkan membuat orang kewalahan ketika mencoba memahaminya atau ketika mencoba membaca berita yang berkaitan dengan hukum seperti itu. Misalnya ada penangkapan seorang pejabat yang telah terbukti melakukan korupsi. Mungkin nanti di situ ada istilah-istilah hukum yang mungkin jarang kita ketahui atau jarang kita dengar, dan bisa saja kita mengalami kesulitan saat mencoba memahami berita tersebut. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk fitur aplikasinya, saya berencana untuk membuat semacam search bar atau semacam bagian pencarian, kolom pencarian. Jadi tujuannya ini untuk memudahkan user atau pengguna, termasuk saya, itu untuk melakukan searching di satu istilah tertentu saja, seperti itu. Jadi saya tidak harus scroll dari atas sampai bawah, kemudian kalau tidak ketemu mungkin di tengah seperti itu ya, mungkin di tengah-tengah daftar saya harus scroll lagi. Nah, itu rencananya saya akali gitu atau saya siasati dengan search bar. Kemudian untuk fitur kedua adalah pengguna dapat menambahkan masukan pada aplikasi seperti itu. Untuk di rencana ini memang saya menyatakan hanya saran saja ya, misalnya aplikasinya perlu ditingkatkan lagi atau tolong tambahkan istilah ini. Itu yang ada di bayangan saya ketika membuat rencana dari aplikasi tersebut, seperti itu. Dan targetnya tentu saja ya orang-orang biasa seperti saya. Jadi memang aplikasi ini tidak ditujukan khusus untuk mereka yang bergelut di bidang hukum. Tentunya mereka yang bergelut di bidang hukum jauh lebih pandai daripada saya, jauh lebih paham daripada saya. Dan saya biasanya sih langsung minta tolong dijelaskan kepada mereka yang bergelut di bidang hukum gitu. Misalnya saya punya teman yang mengambil jurusan hukum seperti itu. Biasanya kita kan langsung tanya nih, ini artinya apa seperti itu. Nah, bisa saja ketika kita mau tanya itu teman kita atau orang yang kita kenal itu kan sedang sibuk seperti itu. Nah, karena itu aplikasi ini juga hadir juga untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti itu. Kemudian kita masuk ke user interface atau rancangan antarmukanya. Jadi nanti di halaman awal akan ada semacam action bar-nya. Kalau dalam Android kita mengenal action bar. Anggap saja ini judulnya, jadi judul aplikasi. Kemudian di situ kita lihat ini ada 3 menu. Jadi ada menu istilah, menu masukan, ada nanti menu tentang, seperti itu. Nah, rencananya itu di istilah saya akan menambahkan search bar, kemudian nanti ada semacam pengelompokan ya. Jadi setelah kategori A, setelah saya menyatakan ini kategori A, nanti di bawahnya semua istilah yang huruf pertamanya dimulai dari A, seperti itu. Dan di situ saya menambahkan P gitu. Jadi semua istilah yang dimulai dari P atau huruf depannya atau huruf pertamanya itu dimulai dari P, seperti itu. Kemudian untuk di activity kedua ini nanti bisa dibilang detailnya, atau ketika kita klik salah satu istilahnya nanti akan muncul tampilan seperti ini, seperti itu.
Kemudian untuk di menu masukan atau bagian masukan nanti sarannya seperti ini. Jadi mengisi sarannya itu paling atas, dan nanti daftar saran-saran yang ditambahkan oleh orang lain atau mungkin dari teman-teman seperti itu nanti ada di bawahnya itu. Sewaktu saya merencanakan aplikasi ini, kemudian di tampilan terakhir ya, atau rencana tampilan terakhir, saya punya keinginan atau saya sedang berandai-andai nanti ada bagian yang menjelaskan diri saya itu siapa, kemudian saya sedang belajar apa, seperti itu. Dan situ saya tambahkan ada foto ya. Kemudian nanti di bawahnya saya menyatakan aplikasi ini dibuat dengan teknologi ini loh gitu. Jadi dengan tujuan pengguna itu tahu, atau mungkin salah satu dari pengguna itu adalah mereka yang sedang belajar pemrograman seperti itu. Misalnya seperti saya ingin tahu ini aplikasinya dibangun menggunakan teknologi apa saja, seperti itu. Apakah ini dibuat dengan Java atau bahasa pemrograman Java, atau apakah ini dibangun dengan Kotlin gitu, atau ini justru dibangun dengan bahasa lain, seperti itu. Nah, untuk jadi pendek kata, di bagian pengembang ini bisa dipahami secara umum, dan di bagian teknologi ini lebih condong ke arah mereka yang sedang belajar pemrograman, seperti itu. Bisa menyediakan semacam dua bacaan bagi pengguna, seperti itu. Dan untuk referensi aplikasi serupa, saya menggunakan referensi dari aplikasi bernama Kamus Istilah Hukum yang dibuat oleh Lawsuit Apps Inc. Incorporated. Kemudian ada Kamus Istilah Hukum dan Politik oleh Chi Hui Com. Itu adalah, jadi dua aplikasi tersebut menjadi referensi saya ketika membuat rencana tampilan untuk aplikasi saya nantinya, seperti itu. Oke, kita langsung saja lihat aplikasinya seperti apa. Saya di sini sudah buka Android Studio. Ini saya menggunakan device atau HP-nya. Jadi ini HP virtualnya. Saya menggunakan HP yang bernama Pixel 2 dengan OS-nya atau sistem operasi Android-nya itu API 27 atau kurang lebih Android Oreo, seperti itu. Jadi saya start dulu, saya run dulu, kita tunggu sebentar HP virtual kita menyala, kemudian nanti akan membuka aplikasi kita, seperti itu. Dan kita tunggu sebentar. Ini bagi teman-teman developer, cepat lambatnya aplikasi kita terbuild itu menyesuaikan dengan hardware-nya ya, seperti itu. Jadi kalau punya hardware yang agak jadul mungkin nanti butuh waktu lama, tapi kalau punya hardware yang agak modern kemungkinan bisa lebih cepat dari saya, atau mungkin setara bahkan lebih cepat dari saya. Oke, ini ternyata ada error ya, kita coba lagi run. Oke, jadi ini tampilannya seperti yang teman-teman lihat. Di situ tidak ada kategori dan tidak ada search bar ya. Memang pada prakteknya itu saya masih kesulitan dalam mengimplementasikan rencana tersebut, itu yang search bar kemudian pengkategorian, seperti itu. Namun untuk istilahnya ya, yang utama itu daftar istilah-istilah yang ada, seperti itu sudah bisa ditampilkan di dalam menu home, seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat saya menggunakan tema warnanya hijau ya. Jadi ide saya untuk menggunakan warna hijau itu terinspirasi dari warna yang jadi tema di pengadilan negeri Jakarta Pusat, seperti itu. Jadi saya mengambil warnanya atau menggunakan tools bernama color picker.
dari Windows PowerToys saya arahkan ke websitenya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, tools ini tuh akan memberitahu ini warna yang saya klik nantinya, area yang saya klik itu warnanya apa. Jadi saya menggunakan warna tersebut ya, tapi ini yang utama warnanya menggunakan warna hijau yang lebih terang seperti itu. Ini menu home. Ketika saya klik emang belum bisa menampilkan detailnya ya, karena saya sendiri masih kesulitan dalam menerapkan mengimplementasikan yang detail dari penjelasan istilahnya, karena ini saya menggunakan fragment jadi bukan activity. Oh ya, yang kedua adalah menunya yang ada di atas tadi yang kita lihat ya, kita buka lagi sebentar, kita buka lagi. Ini kan menunya di atas ya. Nah, ini saya ubah di bawah karena dalam prakteknya itu kalau menggunakan menu yang di atas nanti menggunakan tab, tapi kalau ingin tampilannya menu seperti ini, jadi ada sebuah navigation bar sebutannya, ini biasanya menggunakan bottom navigation view seperti itu. Jadi kalau menggunakan tab saya rasa wah kurang menarik seperti itu. Oke, kita lanjut ke fitur kedua atau mungkin menu ya sebutannya. Menu kedua yaitu saran ya. Di sini sudah bisa mengisi saran. Nanti bagi teman-teman yang ingin mencoba aplikasi saya, untuk pengisian sarannya sudah bisa jalan. Hanya saja validasi untuk inputnya itu memang belum berjalan seperti itu. Jadi kalau dalam pemrograman itu ada semacam prinsip yang dipegang, jangan percaya input yang diberikan user. Jadi kita harus validasi semua inputnya untuk menghilangkan masukan data yang akan dimasukkan tapi oleh user yang iseng atau bahkan jahat seperti itu. Bisa saja dalam input ini dimasuki baris kode seperti itu. Kalau kita tidak menggunakan saringannya, jadi validasi itu bisa dianggap saringannya. Kalau tidak ada saringannya, tentu saja data itu masuk gitu aja ke database dan itu membahayakan aplikasi kita. Oke, untuk demonstrasi kali ini mungkin kita coba cari ya nama istilahnya. Saya baru kepikiran sebuah istilah namanya petitum. Oke, jadi untuk penjelasan atau definisi dari istilahnya, sebagian besar saya menggunakan KBBI. Nanti silahkan teman-teman ketikkan saja KBBI online seperti itu di browser. Untuk teman-teman yang menggunakan Android atau iOS ada aplikasi khususnya, tapi kalau ingin menggunakan browser juga silahkan langsung ketikkan saja di search bar-nya ini. Oke, kita lihat petitum. Petitum itu bagian surat gugat yang dimohon untuk diputuskan atau diperintahkan oleh pengadilan ya. Mungkin ini kita masukkan di bagian penjelasan yang detail atau lengkapnya. Jadi kita kembali lagi ke aplikasi, kita ketikkan dulu petitum ya. Kemudian bagian singkat, definisi singkat sepaham saya itu bagian dari ini autocorrectnya dari Google ya, dari menjadi sari gitu. Bagian dari surat gugatan gugatan yang berisi tuntutan oleh pihak penggugat titik. Tidak titik ya. Oke, ini tambahan definisinya, kita coba copy ya, klik kanan copy. Ini nanti oh ya maaf, ternyata tidak bisa copy paste karena ini perangkat virtual, jadi diisolasi dari perangkat hostnya seperti itu. Jadi kita tulis manual saja.
bagian surat gugat yang dimohon untuk diputuskan atau diperintahkan oleh pengadilan. Nah, ini masuk ke tambahan definisinya. Jadi definisi lengkapnya saya menggunakan definisi yang justru dijelaskan oleh KBBI atau diberikan oleh KBBI. Untuk definisi singkat, sepaham saya, petitum itu bagian dari surat gugatan yang berisi tuntutan oleh pihak. Jadi petitum petisinya atau tuntutannya seperti itu. Ini nanti kita tinggal klik kirim ya. Ini dialognya memang atau alertnya belum berjalan, tapi ini sudah saya clear semua. Jadi kembali lagi seperti kita tadi sebelum mengisi sarannya atau mengisikan data baru, kita balik ke home, seharusnya sudah ada nih. Nah, ini nih bagian dari surat gugatan yang berisi tuntutan oleh pihak penggugat. Oke, sepertinya kita menemukan bug ya. Jadi harusnya teks ini tidak boleh terlalu mepet ke pinggir dan juga tidak boleh mepet ke bagian dari palu ini seperti itu. Oke, kita temukan bug, tapi untuk istilah-istilah lain yang penjelasan singkatnya memang relatif singkat dibanding yang petitum tadi, kita lihat ini sudah sudah bisa tampil dan tampilannya rapi ya, sudah rapi tampilannya. Untuk icon palu hakim ini atau namanya gavel dalam bahasa Inggris, saya menggunakan icon dari Google Font. Dan untuk di bagian about, saya baru menampilkan foto dari logo Androidnya ya, yang robot hijau tersebut, tapi ini versi hitamnya dan hanya kepalanya saja. Saya di sini hanya beri deskripsi singkat aplikasi berbasis Java. Jadi aplikasi saya ini menggunakan bahasa pemrograman Java, belum Kotlin ya, karena kalau kita tahu Kotlin itu yang sekarang dipromosikan oleh Google ya. Mengingat Google sempat memiliki sengketa dengan Oracle yang sudah membeli Java beberapa tahun silam. Jadi pernah berurusan dengan hukum gitu, dengan Oracle seperti itu. Di Google pernah digugat oleh Oracle seperti itu. Dan menggunakan Android X dependency atau mungkin tepatnya library ya. Jadi kalau teman-teman mencoba googling atau mencari tutorial-tutorial pembuatan aplikasi Android, itu nanti teman-teman biasanya menemukan dua tipe. Jadi, ada tipe yang terbaru yang menggunakan Android X, ada juga tipe yang masih menggunakan library lama. Di library Android X ini adalah update dari Google ya, semacam ditata ulang library-nya, sehingga setiap library yang sudah menggunakan Android X di bagian depannya, jadi ada kata Android X, itu berarti library yang terbaru seperti itu. Di library yang lama yang belum ada kata Android X-nya di bagian dependensinya, itu nanti biasanya masuk ke library lama dan biasanya sudah deprecated atau sudah tidak diurusin atau sudah ditinggalkan seperti itu. Jadi memang tidak direkomendasikan untuk digunakan seperti itu. Kemudian di sini saya menambahkan dua link, yaitu link GitHub dan link Telegram saya. Kalau kita klik GitHub-nya, ini kita pilih menggunakan Chrome, just once boleh, always juga boleh. Ini kita accept and continue, no thanks, dan GitHub-nya sudah bisa muncul. Jadi ini akun GitHub saya. Mungkin ini tampilannya saja yang masih ada kendala. Sepertinya memang harus update Google Chrome di perangkat ini ya, tapi itu nanti saja.
Dan kita kembali ke aplikasi kita klik Telegram, just once, dan ini profil Telegram saya. Jadi kalau teman-teman ingin berteman dengan saya dan mulai ngobrol-ngobrol ya, silahkan add saya di Telegram. Jadi di @haidar12342. 12342 itu NIM terakhir saya. Jadi saya lihat cukup unik gitu angkanya, atau angka cantik ya. Seharusnya nanti setelah angka 4 harusnya 5 ya, tapi itu sudah diambil oleh orang lain, seperti itu. Dan kita masuk ke codingannya. Untuk codingannya nanti kalau menggunakan tampilan model Android ya, saya hanya membagi file-file itu ke dalam 3 folder ya. Jadi ada folder model, folder view, dan folder view model. Jadi saya menggunakan arsitektur MVVM seperti yang ada di tutorial-tutorial di YouTube seperti itu. Apa itu MVVM? Nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Nantinya saya menggunakan penjelasan dari channel Coding Inflow, nanti saya sertakan di deskripsinya. Kita lihat di bagian model. Jadi anggap saja model itu yang berinteraksi dengan database-nya, seperti itu. Saya punya file namanya istilah hukum. Ini saya mengimplementasikan parcel label, tapi untuk saat ini parcel labelnya memang belum berjalan. Jadi kalau teman-teman ingin langsung mencoba build aplikasinya, parcel labelnya abaikan saja. Parcel label ini ceritanya saya tambahkan nanti untuk menjalankan fungsi detail istilahnya yang saat ini memang belum bisa jalan karena saya masih belum berhasil, seperti itu. Untuk di istilah hukum ini anggaplah ketika saya mendeklarasikan nama tabel di SQLite-nya, saya menggunakan bantuan room. Jadi room itu nanti semacam perantaranya antara saya dengan SQLite, dibantu oleh metode-metode atau API yang disediakan oleh room. Saya cukup melakukan sekian tahap supaya saya memiliki database, seperti itu. Entity, kemudian saya beri nama daftar istilah. Ini nanti menjadi nama tabelnya, seperti itu. Ada tabel bernama daftar underscore istilah. Kemudian untuk primary key saya menggunakan variabel namanya UID atau unique ID, bisa dibilang seperti itu. Primary key auto generate sama dengan true. Auto generate ini anggap saja seperti auto increment kalau di MySQL atau MariaDB ya, yang biasa kita akses menggunakan phpMyAdmin. Auto generate ini anggap saja auto increment, di beda istilah saja tapi intinya sama. Kolom info ini saya mendeklarasikan nama kolomnya di tabel atau bisa juga disebut fieldnya. Itu bernama nama underscore istilah. Nanti disimpan ketika string bernama istilah ya, variabel bernama istilah yang tipenya string, itu nanti ditujukan untuk kolom nama istilah, seperti itu. Dan untuk kolom info ini saya menyatakan kolomnya nanti untuk penjelasan singkatnya, jadi saya tulis description saja. Dan untuk penjelasan detail saya menggunakan nama variabel detail dash, maksudnya description, seperti itu. Ini ada konstruktornya. Jadi konstruktor itu yang pertama kali dipanggil kalau kelasnya dipanggil ya. Jadi ketika saya memanggil new istilah hukum, nanti saya harus mengisikan ini, sekian ini, karena ada parameternya. Kalau kosongan berarti tidak perlu mengisi parameter atau mengisi argumen ke dalam kurungnya ketika dipanggil di bagian lain dari file misalnya, atau bagian lain dari aplikasinya. Kemudian saya menggunakan bantuan
alt insert, kemudian saya menggunakan getter. Jadi saya menggunakan bantuan Android Studio untuk membuat getternya. Getter itu maksudnya sebuah metode yang hanya mengembalikan atau hanya memberikan tipe data yang kita deklarasikan, seperti itu. Soalnya get UID ini nanti untuk UID nya. Jadi untuk getter yang biasanya di generate oleh Android itu formatnya get, kemudian nanti diikuti oleh nama variabel yang sudah kita deklarasikan, seperti itu. Jadi kan ada UID, nanti nama metodenya get UID, untuk istilah nanti get istilah, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat ini hanya return this description, this istilah, this return UID sebenarnya, tapi saya nyatakan this UID aja untuk langkah pencegahan semisal si getternya ini justru mereferensikan ke istilah lain. This dot istilah itu maksudnya saya nyatakan istilah yang ada di kelas ini, seperti itu. Kemudian untuk yang public static final ke bawah ini abaikan saja, nih untuk parse label belum kita gunakan. Selanjutnya di adapter, karena saya menggunakan recycler view, di adapternya saya menampungnya dalam sebuah list, jadi bukan array list tapi hanya list saja. Untuk click listener ini abaikan saja karena untuk saat ini belum bisa jalan. Interface on istilah click listener abaikan dulu, ini tidak wajib ditambahkan. Yang wajib itu nanti on create view holder, on bind view holder, get item count, get istilah add kita abaikan dulu. Istilah hukum view holder itu wajib ada karena kita kan extend ke sebuah view holder nantinya. Jadi di view holder ini saya deklarasikan ada text view untuk istilah sama deskripsi singkat. Constraint layout, karena saya menggunakan constraint layout ya, jadi bukan linear atau relatif ya seperti di beberapa tutorial yang ada di YouTube. Saya menggunakan constraint layout karena ini lebih mudah untuk menetapkan batas di kanan kiri atas bawahnya, seperti itu. Dan ini ada image view, saya hanya menambahkan palu hakimnya, jadi nanti Android Studio memberitahu kalau untuk gambar-gambar seperti itu. Nanti ada preview kecilnya di sini, kalau teman-teman lihat di sebelah angka 92 itu nanti ada gambarnya atau semacam previewnya. Nah itu nanti yang akan ada atau akan muncul di entah di bagian mana aplikasinya. Tapi kan kalau view holder kita tahu berarti nanti untuk setiap itemnya atau setiap view holdernya nanti itu ada gambar palu hakim, bukan palu hukum, maaf. Dan saya menggunakan DAO karena ini menggunakan room ya. Saya menggunakan DAO, saya menggunakan nanti ada database, ada repository juga. DAO ini bisa dibilang SQL statementnya saja, seperti itu. Jadi kan untuk selectnya atau readnya, jadi CRUD kan saya hanya menggunakan create dan read saja. Readnya atau membaca data dari dalam tabel, jadi mengambil semua data dari dalam tabel. Jadi saya menggunakan query yang select from, order by, nama istilah ascending. Jadi ketika ada istilah-istilah yang baru nanti akan ditaruh di paling bawah, seperti itu. Ini nanti kalau kita ubah jadi descending, maka dibalik istilah-istilah baru nanti akan muncul paling atas dari aplikasi kita, seperti itu. Kemudian hasil query tersebut saya panggil menggunakan sebuah istilah namanya get istilah alpha order. Ceritanya saya ingin menampilkan istilah-istilah yang ada di dalam tabel tapi sudah urut berdasarkan huruf paling pertama atau alfabet yang pertama dari kata istilah tersebut. Misalnya abolisi, nanti kan saya urutkan berdasarkan huruf A nya, seperti itu. Tapi untuk saat ini memang
belum bisa berjalan sesuai rencananya. Jadi untuk saat ini hanya menampilkan istilah-istilah yang ditambahkan paling dini ya, paling terbaru itu nanti di bawah, karena kan ascending dari yang data lama kemudian ke bawahnya nanti data baru dan seterusnya. Kalau descending dibalik, jadi data yang paling baru akan muncul di awal di bagian atas, nanti data-data yang lama akan muncul di bawahnya dan seterusnya. Kemudian saya hanya menggunakan metode insert seperti itu. Jadi kan saya percayakan ke room untuk melakukan insert, di mana istilah hukum itu nanti memiliki nilai simpan istilah seperti itu. Jadi ini setara dengan SQL insert to nama tabelnya, kemudian values, kemudian isi nama value-nya. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk delete, saya ini menyediakan metode delete dan update ya, tapi belum kita gunakan delete-nya. Terus update-nya juga belum digunakan dalam aplikasi ini. Dan untuk istilah hukum database, nah sesuai dengan namanya, ini file ini atau file Java ini saya gunakan untuk deklarasi database-nya. Jadi di sini saya nyatakan database-nya nanti menggunakan tabel yang ada di istilah hukum.class seperti itu. Kan ini mencari entities ya. Kita lihat di sini kita menyatakan entity dengan Y seperti itu. Berhubung saya hanya menggunakan satu tabel saja, maka saya nyatakan tabelnya hanya satu, lokasinya di istilah hukum seperti itu. .class itu kan berarti yang sudah dikompil seperti itu. Version 1, jadi ini versi database pertama. Kalau nanti teman-teman melakukan perubahan di database-nya, nanti teman-teman harus mengganti versionnya. Jadi versionnya itu +1, misalnya version 1 seperti ini ya, persis seperti saya. Kemudian nanti teman-teman ubah bagian ininya menjadi 2 seperti itu. Oke, untuk saat ini kita kembalikan ke 1 saja. Export schema itu maksudnya tata cara kalau ingin ekspor database-nya. Jadi kalau di SQL, semacam di MySQL atau MariaDB, itu kan kita bisa ekspor dalam bentuk .sql atau .json, .csv dan sebagainya. Nah, untuk kali ini kita tidak ingin ekspor seperti itu. Jadi saya nyatakan ekspor skemanya itu false. Jadi jangan diekspor seperti itu. Dan saya memanggil istilah DAO. Dan di sini saya menyatakan get database instance. Ini saya membuat namanya. Jadi nanti kalau tidak berhasil, saya panggil metode fallback to destructive migration. Jadi maksudnya kalau ketika database-nya ingin dibuat tapi gagal, hapus semua database-nya, terus nanti dimulai dari awal. Kemudian metode allowment thread queries itu saya menyatakan ini boleh dijalankan di thread utama, tapi untuk best practice-nya ini memang tidak direkomendasikan seperti itu. Dan add callback, saya menambahkan sebuah callback dalam sebuah metode namanya dp callback, dan terakhir itu .build. Jadi build database ini atau silahkan dibuat database-nya seperti itu. Nah, ini saya nyatakan ini pre-populated database. Jadi database yang saya buat itu pertama kalinya saya isikan data yang statis seperti itu, dengan tujuan ingin melihat apakah recycler view-nya bisa berjalan, kemudian apakah tampilannya dari setiap istilah itu sesuai dengan yang saya inginkan, dan bisa banyak lagi yang banyak manfaat yang bisa kita dapat dari pre-populated database seperti itu. Ini saya menyatakan atau mendeklarasikan sebuah istilah namanya abolisi. Deskripsi singkatnya peniadaan pidana. Kemudian detail description-nya, abolisi adalah peniadaan dan sebagainya. Dan di sini juga
ada istilah lain. Untuk yang ke bawah-bawah ini saya waktu itu mencoba menggunakan metode yang namanya div.util, jadi semacam alternatif ya justru direkomendasikan oleh Google, dimana kita nanti tidak perlu menghapus semua datasetnya kemudian dibikin lagi, karena itu kan justru memakan waktu dan memori ya, kalau kita logika. Tapi untuk saat ini saya masih menggunakan metode yang pertama, yaitu notify dataset change. Nanti kita lihat. Kemudian di istilah hukum repository, ini semacam pemanggilan metodenya saja seperti itu. Jadi kalau ada insert nanti tolong eksekusikan ya, jadi eksekusikan, execute ini apa namanya, insert istilah. Jadi kalau kita tahan tombol kontrol kemudian arahkan mouse-nya kemudian klik kiri, kita bisa tahu nah di sini penggunaan metode atau variabel tersebut dalam project ini, seperti itu. Oke, kita tutup dulu. Ini bagian modelnya. Selanjutnya kita pindah ke bagian view. Jadi sesuai namanya, view itu hanya mengelola tampilannya saja, seperti itu. Logic yang berhubungan dengan database itu ada di modelnya nanti. Jadi kalau untuk view biasanya hanya menampilkan data seperti itu. Ini untuk bagian about. Jadi kalau fragment memang harus ada konstruktor yang kosong ya, parameter kosong, dalamannya juga kosong seperti itu. Ini biasanya di generate otomatis oleh Android Studio seperti itu. Dan onCreate juga generate otomatis. Pada onCreate view, nah onCreate view ini saya mengubah returnnya dari yang ini, yang di generate oleh Android Studio, menjadi sebuah return view seperti ini, karena saya menggunakan view binding dalam project ini. Di view binding itu dia otomatis membuat sebuah kelas dari layout yang ada seperti itu. Jadi kalau kita lihat layoutnya itu kan fragment underscore about, dan nanti sini menjadi fragment about binding. Jadi sintaksnya atau tata cara penamaan kelasnya yang disediakan oleh Android Studio ini sudah di generate, jadi kita tidak perlu mendeklarasikan satu-satu. Nama layoutnya itu nanti tanpa underscore, jadi gabung semua kata-katanya, misalnya ada 3 kata jadi semacam satu kata yang panjang itu seperti kereta. Kemudian di bagian atau huruf pertama atau abjad pertama dari kata tersebut harus besar, jadi F di sini kecil. Kalau di view binding nanti F-nya menjadi F kapital seperti itu. Di bagian about juga kecil, di sini nanti jadi besar. Dan terakhir nanti ada kata-kata binding seperti itu, karena ini menunjukkan bahwa ini nanti menggunakan view binding. Untuk data binding nanti memiliki istilah yang beda, tapi untuk di aplikasi ini saya tidak menggunakan data binding, saya hanya menggunakan view binding seperti itu. Kemudian saya nyatakan tolong inflate dengan parameter yang disediakan ya, container, kemudian atas parentnya false, nanti tolong di return binding tersebut get root seperti itu. Nah, untuk fragment yang perlu diperhatikan adalah fragment ini beda cara kerjanya dengan activity. Kalau di activity kita cukup deklarasi semuanya di onCreate, tapi kalau untuk di fragment kita harus override, jadi cukup klik kanan generate, nanti kita override sebuah metode namanya onViewCreated. Ini untuk saat ini nggak ada karena saya sudah override di sini seperti itu. Saya di sini semacam menyambungkan antara binding tersebut dengan ID-nya. Jadi salah satu keuntungan menggunakan view binding adalah kita tidak perlu khawatir kalau nanti menggunakan metode find view by ID itu ada semacam tiponya.
karena binding itu langsung menghubungkan dengan ID-nya. Misalnya seperti ini nih. Misalnya ini binding about, kemudian titik, ya kan, langsung muncul TV about me seperti itu. Saya tekan tab, kemudian tutup dengan titik koma, dia langsung, ini sudah langsung terhubung dengan di XML-nya seperti itu. Oke, ini sama ya. Dan untuk di buttonnya ya, karena ada dua button, nanti yang button GitHub dan button Telegram, saya menggunakan onClick listener, bawaannya dari metode, bawaannya dari kelas button. Jadi kita memanggil metode set onClick listener. Mungkin itu saja di about fragment. Dan ini untuk home ini fragment pertama yang saya panggil nanti di main activity-nya. Kemudian kita lihat, oh ini saya mendeklarasikan recycler view, kemudian saya deklarasikan sebuah array list, nanti array list yang akan dipanggil untuk menampilkan isi dari database-nya seperti itu. Saya set adapternya, karena saya juga deklarasikan adapter. Di sini adapternya meminta satu argumen, yaitu listnya. Jadi saya isikan list istilahnya. Dan ini yang perlu diperhatikan ya. Deklarasi adapter dulu, atau mungkin deklarasi list dulu ya, listnya deklarasi dulu, dan nanti adapternya, kemudian set adapter, baru terakhir set layout manager seperti itu. Dan saya juga memanggil view model, saya menggunakan view model provider. Kalau kita menggunakan activity atau main activity gitu, atau yang berakhiran dengan activity, biasanya kita cukup menuliskan this ya, seperti itu. Tapi karena ini get activity ya, jadi saya karena ini fragment, saya menggunakan get activity seperti itu. Dan saya minta untuk observe atau mengawasi kalau ada perubahan ya. Jadi ini langkah-langkahnya adalah kalau data setnya berubah, atau maaf, kalau datanya berubah itu clear, jadi buang semua listnya, jadi ambil terus buang, dia nanti ambil lagi yang baru, kemudian adapternya suruh awasi lagi kalau nanti ada perubahan yang terjadi dalam aplikasi kita. Berarti nanti perubahannya adalah kalau saya menambahkan istilah baru seperti itu. Dan onCreate view sama seperti yang lain. Untuk saran ya, ini nanti bagian inputnya. Jadi di bagian submit atau di bagian kirim tadi yang ada ikon pesawat kertasnya, saya memanggil metode buatan sendiri namanya ambil input, atau sebutannya user define method. Jadi ini ambil inputnya seperti ini. Jadi saya ambil teksnya dulu, kemudian nanti saya masukkan ke database seperti itu. Dan untuk sukses dialog ini nanti semacam alertnya yang akan muncul, namun dalam aplikasi ini memang belum berjalan. Validate istilah nanti untuk validasi, jadi nanti validasinya sesuai dengan jumlah jumlah bagian yang ada di formnya. Karena tadi ada 3, maka nanti saya akan membuat 3 metode untuk validasi ya, seperti itu. Dan terakhir adalah view model. Berhubung saya hanya menggunakan satu tabel ya, jadi saya hanya menggunakan satu view model seperti itu. Dan ini nanti get text, set textnya abaikan saja. Ini saya menggunakan metode untuk delete, insert yang beroperasi di aplikasi ini ya, baru yang insert saja seperti itu. Dan untuk layoutnya saya menggunakan ini untuk activity main, tentunya ini yang untuk main activity seperti itu, atau mungkin tadi belum saya tampilkan ya main activity-nya. Nah ini dia main activity-nya. Di pertama yang di sini saya nyatakan orientasinya saya lock atau saya kunci di portrait, atau jadi nanti HP-nya berdiri seperti ini. Kalau dibuat tiduran seperti ini
dia nggak mau menyesuaikan layarnya seperti itu, jadi dia hanya bisa di mode portrait seperti itu. Kemudian untuk di bawahnya, baris bawahnya ini saya menyambungkan dengan XML-nya ya. Jadi saya tidak menggunakan view binding pada bagian ini. Dan di sini saya nyatakan fragmen yang dibuka nanti adalah fragmen home. Jadi home yang di sini itu nanti yang akan dipanggil terlebih dahulu. Kemudian saya buat sebuah metode namanya navigation bar view on item selected listener. Jadi ini nanti untuk menghandle atau mengurusi ketika user akan tombol atau menu-menu yang ada di bottom navigation bar seperti itu. Jadi saya menggunakan switch case tentunya. Kalau if kan tidak disarankan seperti itu. Saya tampung ID untuk tiap fragmennya. Jadi kita lihat dulu. Nah, ini nanti tiap fragmennya kan saya beri ID ya, seperti itu. Saya tampung di sebuah variabel tipenya integer ya, karena ID itu kan isinya angka-angka panjang seperti itu. Dan saya nyatakan final ya, karena ini nanti nggak ada perubahan seperti itu. Kemudian saya lakukan switch ya, saya menggunakan menu item, menggunakan argumennya item.getItemID. Jadi ketika diklik itu nanti dia mengambil ID mana gitu. Kalau untuk case 1, untuk kasus 1 ya, atau untuk if pertama, kalau itu yang dipilih adalah home fragment, nanti selected fragmentnya itu panggil fragment tersebut seperti itu. Dan nanti kalau selected fragmentnya ternyata dapat ID-nya milik comment fragment ya, nanti panggil saja namanya comment fragment. Tapi untuk ini saya malah masih menggunakan saran fragment ya, seperti itu. Maaf, untuk variabelnya yang menampung saran fragment saya beri nama comment fragment seperti itu. Dan untuk about kurang lebih sama ya. Ini untuk bisa juga dibilang validasi ya. Jika selected fragment tidak null, akan menjalankan wadah fragment. Jadi kalau kita lihat ini yang main activity-nya, layout milik main activity. Saya hanya memanggil sebuah frame layout, nanti yang menjadi wadah untuk menampung fragmen-fragmen yang dipanggil situ. Kemudian untuk bottom navigation view tentunya sama seperti namanya. Dan ini bagian dimana navigation bar-nya akan muncul seperti itu. Layout kedua adalah custom success dialog. Nah, kira-kira kalau dialognya atau alertnya berhasil berjalan, kurang lebih seperti ini ya. Saya membuat sebuah alert yang custom, jadi tidak ingin menggunakan bawaan dari Android-nya seperti itu. Untuk fragment about kurang lebih sama seperti di aplikasi tadi ya, ketika kita jalankan dia hanya berisi image view, kemudian saya menggunakan material card, constraint layout. Nah, ini shapeable image view, maaf, saya menggunakan material card. Jadi ini kalau ingin menggunakan material card butuh versi dependensi material yang di atas 1.4.0 mungkin, atau mungkin 1.4.0 bisa menggunakan ini. Tapi kalau ingin menggunakan card view yang biasa juga boleh, sesuai selera. Saya menggunakan 2 button, kemudian ini cuma keterangan saja, temukan saya di gitu. Atau kalau di website tertentu atau profil milik developer profil milik developer lain, maaf, itu kan biasanya teksnya berbunyi find me on biasanya Instagram atau Twitter, Telegram, GitHub, GitLab dan sebagainya. Tapi saya cukup menggunakan GitHub dan Telegram seperti itu.
Untuk komunikasi menggunakan Telegram, untuk menampung source code atau pekerjaan saya menggunakan GitHub. Jadi belum mencoba menggunakan GitLab seperti itu. Kemudian untuk fragment home ya, nah ini yang mungkin agak beda dengan tutorial lain di YouTube. Saya tetap menggunakan constraint layout. Itu mungkin kalau teman-teman lihat itu tulisannya linear layout, tapi setelah itu saya convert ke constraint layout seperti itu. Kemudian di dalam constraint layout saya panggil recycler view ya. Nanti recycler view ini yang saya kasih ID, untuk layoutnya tidak perlu. Fragment istilah hukum detail, nah nanti kurang lebih seperti ini detailnya kalau bisa berjalan. Jadi saya memanggil dua card, dan nanti istilahnya, nama istilah, kemudian di bagian bawah langsung penjelasan detailnya atau penjelasan lengkapnya. Dan untuk fragment saran tadi seperti yang kita lihat ketika aplikasi dijalankan ya, jadi hanya berisi nama istilah, deskripsi singkat, kemudian long description atau deskripsi yang penuh atau penjelasan lengkapnya seperti itu. Mungkin ini perlu kita refresh. Nah, baru muncul lagi. Dan istilah hukum view ini bisa dibilang tiap istilah hukum tampilannya akan seperti ini ya. Jadi ada text view, text kecil ini. Jadi ini untuk penjelasan singkat. Yang besar ini yang berukuran besar dan miring, bold dan italic ya stylenya. Ini nanti untuk nama istilahnya, dan di sini saya hanya menambahkan gambar palu hakim seperti itu. Untuk dependensi ya, yang terakhir, dependensi saya menggunakan material yang 1.5.0 dan strip RC01. RC itu maksudnya release candidate ya, kemungkinan saya menggunakan constraint layout ini yang di-generate oleh Android Studio ketika kita menggunakan constraint layout. Nah, ini yang saya maksud, saya menggunakan Android X library. Setiap library yang saya pakai itu pasti nanti dimulai dengan Android X. Nah, kalau yang tidak menggunakan Android X biasanya masih modelnya seperti ini, com.google.android, dan nanti diikuti oleh nama library-nya seperti itu. Saya menggunakan room yang 2.4.0 untuk runtime-nya. Kemudian untuk ROM compilernya juga sama versinya. Untuk CardView saya menggunakan CardView yang 1.0.0, dan ini yang Espresso Junit ini bawaan dari Android Studio seperti itu. Dan kurang lebih seperti itu aplikasinya. Tadi kita sudah lihat aplikasinya seperti apa, rencananya seperti apa ya. Jadi memang tidak sesuai dengan rencana saya, dan mungkin yang ingin saya tekankan terakhir adalah aplikasi ini tentunya masih jauh dari kata tepat ya dalam istilah yang diberikan. Jadi tentunya perlu ditingkatkan lagi, dan tentu saya bisa menerima saran-saran dari teman-teman yang berada di dunia hukum seperti itu. Mungkin perlu dibenahi istilahnya, nanti silahkan hubungi saya, kurang lebih seperti itu. Dan mungkin itu saja ya presentasi aplikasi, mulai dari rencana kemudian sampai aplikasi yang sudah jadi. Untuk teman-teman yang ingin mencoba aplikasinya sendiri, nanti saya upload di GitHub. Untuk saat ini repository saya masih saya buat private, nanti akan saya buat public, serta saya akan tambahkan readme-nya, nanti akan berisi semacam animasi singkat demonstrasi aplikasinya, kemudian kebutuhan aplikasinya, dan terakhir adalah referensi dari sumber-sumber yang saya gunakan ketika membangun aplikasi ini. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sekian dan sampai jumpa.